Hai, selamat datang di NG Art Studio. Kali ini aku mau kasih tutorial sketchbook app di handphone. Yang pertama kalian download dulu ya sketchbook app-nya. Sketchbook ini bisa dipakai di handphone, di laptop, di PC, di iOS maupun di Android. Nah, ini aku pakai iPhone 6. Tampilannya kayak gini. Ini kita langsung download aja. Kita kenalan dulu yuk sama fitur-fitur yang ada di sketchbook app. Ini tampilannya kalau kalian buka aplikasinya. Kalau paling ujung ini ada beberapa opsi, bikin sketsa baru, simpan ke galeri, atau menuju galeri. Nah, ini dia galerinya. Di sini ada tanda plus, itu ada bikin sketsa baru dari kanvas kayak gini. Ini ada beberapa pilihan yang udah disediain atau kalian bisa bikin sendiri custom. Di sini angkanya tuh bisa diganti sesuai dengan kanvas yang kalian, ukuran kanvas yang kalian mau. Nah, di sini ada tanda atau simbol rantai. Ini kalau misalkan kalian mau keep rasio yang udah kalian buat, kalian tinggal klik aja di simbol itu sampai rantainya terkunci. Kalau rantainya terbuka, itu kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian. Nah, di sini aku mau pakai ukuran screen yang udah jadi template, yang ada template-nya tadi. Lalu di sini juga ada save, lalu ke files. Ini kalian kalau mau buka data yang udah kalian simpen atau artwork yang udah kalian simpen. Selanjutnya di sini ada option untuk save. Bisa save to gallery atau yang lain-lain. Nah, ini preference, ini kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Kalian mau tampilin toolsnya atau enggak, atau misalkan tab yang lama untuk color picker dan lain-lain. Nah, ini ke bawah juga masih banyak settingan yang bisa kalian sesuaikan. Ini shortcut yang ada di sketchbook. Kalau kalian mau undo, kalian tap lalu geser ke kiri. Kalau redo, itu tap 3 jari geser ke kanan. Dan ini settingan lain. Nah, kita langsung ke sebelahnya nih. Di sebelahnya ada beberapa fitur, mulai dari selection. Buat jelasin fungsi selection ini, aku coba gambar simple dulu aja ya. Di sini aku gambar ngasal aja biar kalian paham fungsi dari selection. Oke, kita mulai dari yang paling ujung. Ini adalah lasso. Misalkan kalian mau mengubah posisi objek tertentu, ini kalian bisa bentuk sesuai keinginan kalian. Nah, kalau yang di sampingnya itu bentuknya persegi. Nah, sedangkan yang di sebelah paling ujung itu mengikuti kayak magic wand tools. Jadi dia tuh mengikuti objek yang kalian klik gitu. Oke, sebelahnya ini ada tolerance, seberapa sensitif itu bisa disesuaikan. Nih, misal kayak gini, itu di sebelah tools lasso itu kalian bisa mengganti, menambahkan atau mengurangi area yang kalian seleksi. Nah, ini kalau misalkan kalian mau geser area yang diseleksi. Ini kalau mau invert atau dibalik, ini yang menghapus. Oke, semoga kalian paham. Next ada transform. Di sini yang pertama ada distort. Nah, di ini tuh bisa ngubah bentuk dari objek yang kalian gambar nih. Kayak gini, misalkan kalian mau sesuaiin proporsi atau gimana, kalian bisa pakai tools ini. Di sebelahnya itu ada tools yang bisa digunakan untuk mengubah posisi nih objek kayak gini. Kalian bisa pindahin sesuai keinginan kalian. Yang sebelahnya ini mirror, lalu kanan kiri, ini atas bawah mirrornya. Yang ini putar ke kiri, yang ini kebalik putar ke kanan.
Nah, itu dia fungsi transform. Lalu ada fill. Nah, di sini juga ada 3 pilihan. Yang pertama blocking warna biasa. Yang kedua itu gradasi. Ini aku undo dulu. Yang kedua itu gradasi kayak gini kalau di. Nah, ini kalian bisa atur seberapa gradasinya. Lalu yang ketiga ini center. Nih, kayak gini kalian juga bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Oke, lalu di sini ada tolerance-nya atau sensitivitasnya mau seberapa itu bisa diatur. Kalau mau dihapus, blocking hapus gitu juga bisa, tinggal ditukar warna sama hapus. Nah, di sini ada guides, itu penggaris sih isinya, ada 3 penggaris yang bisa kalian pakai. Ini lurus, ini bisa digeser juga jadi miring, ini melengkung. Ini posisinya juga bisa di-adjust sesuai kebutuhan kalian. Lalu ada lingkaran, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, next ada simetri. Nah, di simetri ini tuh kayak ngegambar jadi kembar gitu. Nah, ini bisa kembar kanan kiri. Pilihan pertama yang paling ujung kayak gini contohnya. Atau sampingnya, ini atas bawah ya. Bisa atas bawah terus dibagi 4 gini kalau diaktifkan dua-duanya. Oke, kalau kalian aktifkan sebelahnya lagi, ini bisa dibagi jadi banyak bagian ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Begitu seterusnya, tinggal tergantung sama kebutuhan kalian. Oke, next ada draw styles. Ini tuh basically bentuk, ini ada lurus, lingkaran, dan persegi. Kayak gini, biar memudahkan kalian menggambar. Oke, next ada predictive strokes. Ini tuh buat ngerapiin garis. Nih, misalkan kalau kita bikin garis biasa kan kayak gini ya, agak nih kayak nggak rapih gitu. Nah, kalian bisa rapiin pakai ini. Ini misal level 1 masih agak rapi. Semakin tinggi angka atau levelnya, dia akan semakin rapi seperti yang bisa kalian lihat di sini. Untuk fitur selanjutnya ada import image. Ini kalian bisa masukin, kalau misalkan kalian punya referensi, kalian bisa masukin pakai fitur ini langsung ke galeri kalian. Next ada perspective guides. Ini kalau misalkan kalian suka gambar pakai perspektif atau butuh bantuan untuk arah perspektifnya, ini kalian bisa pakai tools ini. Atau kalian suka bikin bangunan, gambar bangunan gitu, ini bisa banget dipakai. Next ada text dan time lapse. Kalian tau lah ya buat apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan pen yang bisa kalian pakai atau brush. Nah, di sini itu tersedia banyak dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Di sebelahnya ini ada setting terbagi 2, basic dan advance. Yang basic hanya bisa mengatur size dan opasitasnya. Nah, yang advance ini banyak bisa kalian atur sendiri. Pressure, stem, nips, dan randomness. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian aja. Ini bisa di reset juga. Dan aku mau jelasin sebenarnya di sini tuh ada 3 jenis brush. Yang pertama itu pen yang kayak gini yang bisa buat kalian gambar. Yang kedua itu penghapus atau eraser. Kalian buat ya biar tau lah buat apa. Yang ketiga itu blend.
biasanya dia bentuknya kayak gini nih, yang kayak aku contohin yang paling bawah. Kalian scroll paling bawah, nanti ada yang nih colorless. Ini itu buat ngeblend. Dia biasanya gambarnya kayak gitu. Ini buat ngeblend warna kalian. Nah, jadi basically ada 3 jenis brush yang ada di sketchbook. Oke, itu dia. Kalau kalian butuh brush tour, nanti kalian bisa komen di bawah kapan-kapan aku bikin videonya. Nah, di samping brush tadi di sini ada color wheels. Ya tau lah ya buat apa, buat pilih warna. Ini kalau misalkan kalian mau pakai wheelsnya, atau di bawah tuh ada pengaturannya, manual gitu ya nyarinya. Ini shortcut kalau kalian mau pakai jenis brush yang sama untuk penghapus, kalian klik yang tadi aja. Yang ini untuk color picker. Lalu nih yang tadi yang di bawah ya, sama fungsinya kayak di color wheels. Ini kalau ke samping, ini kalau ke bawah. Nih. Ini ke bawah, ke atas ke bawah. Lalu di sini ada history dari warna-warna yang kalian pakai. Dan kalau kalian klik di sini ada beberapa color palette. Ini agak beda ya sama yang di Android. Kalau yang di Android tuh nggak ada color palette-nya. Color palette-nya bentuknya cuma kayak gini. Ya agak dianaktirikan sepertinya. Untuk fitur yang lain sama kok. Cuma color palette-nya aja yang agak beda. Lalu ini kalian bisa klik tanda next itu yang di bawah, panah ke kanan tuh. Nah, di sini kalian bisa tambahkan juga palet warna kalian. Ini misalkan nih aku klik satu. Caranya, warna yang udah kalian pilih kalian klik lalu drag ke bawah. Nah, kayak gini caranya. Kalian bisa tambahkan palet warna kalian sendiri. Oke, tadi palet warna udah. Sampingnya, nah ini ada layer. Di paling bawah itu background. Ini kalau kalian klik bisa langsung muncul palet warna yang tadi buat mengganti warna backgroundnya. Kalau kalian hide nih yang gambar mata itu, kalau diklik nanti dia akan hilang gitu, backgroundnya jadi transparan. Di atasnya tuh ada layer. Di sini ada juga, kalau kalian klik ada beberapa pilihan setting untuk layernya. Jadi copy, cut, paste, duplicate, clear, lock gitu. Nah, fungsinya lock ini supaya layer yang kalian lock itu nggak bisa ke coret-coret. Nah, biasanya bikin sketsa terus lupa nggak di lock nih, nanti ke coret-coret, bikin line artnya di layer sketsa tuh biasanya. Ini dia hacknya supaya bikin line artnya nggak di layer sketsanya bisa di lock. Oke, next di bawah ini tuh ada shortcut. Jadi ada kayak tombol kecil gitu. Di sini ada undo, redo. Di sini ada buat ganti brush ke brush yang sebelumnya. Lalu ada mindahin dari warna ke penghapus dengan jenis brush yang sama. Lalu ada color picker. Nih kayak gini. Lalu ada mengganti ke warna sebelumnya. Nah, kalau yang ini buat flip ya, jangan kayak yang tadi. Kalau kalian mau ngecek proporsi udah bener atau belum, nah kalian bisa pakai fitur ini. Nah, kalau yang di atas ini shortcut untuk pilih atau ganti brush, yang di bawahnya itu buat ganti warna. Nih kalian bisa cepet ganti warnanya. Nah, itu dia fitur-fiturnya. Kita coba yuk buat gambar. Kali ini aku gambar pakai primary pencil untuk sketsanya. Kalian inget gak ada fitur tadi ya yang simetri ini bisa ngeduplikat kanan sama kiri sekalian bareng. Nah, ini aku lock supaya gak bisa geser-geser simetrinya. Lalu aku pilih warna agak oranye pink-pink gitu untuk bikin sketsanya.
Nih aku mulai sketsanya, kira-kira prosesnya kayak gini. Nah, aku akan pakai shortcut untuk ganti penghapus kayak gini karena aku pengen pakai penghapus dengan style brush yang sama. Jadi tadi aku pakai shortcut yang tadi sebelumnya udah aku jelasin. Kalau misalkan kalian udah selesai hapus, kalian tinggal klik lagi shortcut yang tadi akan ganti ke warna lagi. Dan sketsa aku udah selesai. Kita akan lanjut ke line art. Oke, kita klik tanda plus nih di atas. Nah, yang bawah ini seperti yang tadi aku info ya, ini kita lock dulu nih biar nggak bisa kecoret-coret. Jangan sampai kita bikin line art di layer sketsa nih. Kalau nggak di lock, dia bisa kecoret-coret. Kalau kita lock, nggak akan kecoret. Tapi ini kita turunin dulu opasitasnya. Nih biar gampang bikin line artnya. Oke, segini. Terus kita lock. Kita klik layer di atasnya, terus ganti warnanya jadi warna hitam. Tapi sebelumnya aku mau ganti brush jadi fountain pen, terus ubah warnanya jadi warna hitam. Nah ini tuh kalau kalian klik terus kalian tahan ke atas atau ke bawah, kanan kiri itu bisa ngubah warnanya. Ini aku cepet aja ya, aku ganti. Nah kalau kalian klik bagian gambar pennya, kalau ke atas itu kalian naikin opacity-nya, ke bawah nurunin opacity-nya, ke kanan memperbesar ukuran brushnya, ke kiri memperkecil ukuran brushnya. Ini aku mulai aja. Nah ini biar garisnya rapi, tadi jangan lupa kita pakai apa predictive stroke, betul. Nah, di sini proses bikin line artnya.
Oke, line art aku sudah selesai. Kita lanjut ke bikin flat color. Nah, aku mau tunjukin fungsi yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, yaitu selection. Di sini aku pakai magic wand tool, aku klik bagian luar, terus aku invert. Oke, di layer sketsa, lalu aku klik layer bawahnya, lalu pakai fitur fill diisi. Nah, dia bakal ngeblok warna kayak gini. Fungsinya apa? Biar kalau kita mau mewarnai pakai tekstur, bawahnya jadi nggak ikut transparan kalau kita save-nya PNG. Oke, ini aku mau mulai mewarnai dari rambutnya. Aku pakai warna coklat. Untuk brushnya aku ganti deh, aku mau pakai brush yang lain. Oke, aku mau pakai brush ini. Aku pakai brush coarse watercolor, jadi agak bertekstur gitu. Nah, fungsinya selection tool tadi, oh ya, ini aku udah ganti layer ya guys. Aku pakai layer, aku tambahin layer di atas layer yang tadi. Nah, fungsinya selection tools ini kan masih aktif ya, selection toolsnya, biar kalau kita mewarnai ini nggak keluar-keluar dari area yang udah kita seleksi. Ini misalkan kayak gini, aku baru-baru aja mewarnainya, ini tetap aman, jadi nggak keluar dari area yang udah kita tentuin. Oke, lanjut aja prosesnya, kalian nggak perlu dijelasin kan, karena ini kan satu-satu. Jadi aku mewarnainya per bagian. Ini mulai dari rambut dulu. Oke, karena ini di atasnya ada bunga, jadi aku bikin layer baru, taruh di atas layer rambut buat layer bunga ini. Diwarnain biasa aja, kayak ngewarnain pensil di kertas gitu. Kita lanjut ke bagian yang lain. Nih, oh ya, aku lupa, harusnya bunganya di tengahnya ada warna kuning gitu kali ya. Oke, aku kasih warna tengah, warna kuning. Nah, lanjut aku mau mewarnai baju. Karena baju di bawah rambut, jadi tadi aku skip ya, jadi aku bikin layer baru di bawah layer rambut. Nah, ini aku mewarnai bajunya. Oke, cepet aja biar nggak kelamaan. Nah, ini flat colornya udah jadi. Sebenarnya gini aja udah bagus. Kalau kalian mau save nggak masalah. Tapi kalau kalian mau coba lebih advance, kalian bisa lanjut ke shading. Nah, waktu shading ini kita lock dulu transparansinya. Nah, ini kita mau pilih warna yang lebih gelap dari warna rambutnya. Ini aku asumsi cahayanya datang dari depan, arah depan muka gambarnya ya. Jadi ini aku shadingnya di atas kepala dan bagian-bagian yang nggak kena cahaya, kayak di bawah, ini di bawah bunga. Dan aku juga kasih detail helai, cuma ini aku bagi dulu ke bagian besar, bagian-bagian yang nggak kena cahaya dulu. Oke, kurang lebih prosesnya kayak gini. Supaya warnanya lebih ngeblend, ini aku ganti brushnya pakai
brush yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi buat ngeblend warna tuh ada brush khusus untuk di sketchbook. Tadi yang paling bawah. Nah, aku mau pakai yang ini. Ini aku ya rapiin sesuai dengan arah rambutnya. Biar lebih deep, nih aku pilih warna yang lebih gelap lagi untuk shading lagi. Prosesnya sama kayak tadi. Nih aku turunin opasitasnya karena terlalu gelap. Ya. Jangan lupa tambahkan highlight. Ini aku pakai warna yang lebih terang dari warna rambutnya. Terus di blend lagi pakai brush yang tadi. Oke, udah jadi untuk shading rambutnya. Aku mau lanjut ke shading kulitnya karena prosesnya sama, jadi aku nggak perlu jelasin lagi ya.
Nah, di sini tuh ada yang aneh, kayaknya aku ada yang kecoret. Jadi nih kalau kalian bisa lihat ada bagian yang ketutupan gitu ya. Nah, ada di layer baju nih. Kita mau hilangkan yang salah ini, yang kecoret ini. Caranya pakai klik dulu layernya. Terus pakai selection yang tadi, pakai yang lasso. Kita select area yang salah. Terus pakai transform, kita pindahin aja, kita buang. Nah, sekarang udah bener kan? Udah gak ada yang kecoret lagi. Kita lanjut untuk shading. Semua prosesnya udah selesai dan ini dia hasilnya. Tapi di sini aku mau jelasin tentang simbol gembok tuh yang ada di layer bagian kiri bawah. Tiap layer ada. Itu buat apa sih? Nih, kalau itu nggak kekunci, kalian akan bisa mewarnai seluruh bagian dari kanvas itu. Kayak gini. Nah, kalau kita mau mewarnai bagian objek yang sudah ada di layer itu aja, kalian bisa lock atau kunci bagian bawah tadi yang udah aku bilang. Nah, jadi kalian bisa warnain bagian line artnya aja tanpa keluar dari garis line art, dan kalian bisa bikin style yang kayak gini.
kalian mau menggabungkan dua layer menjadi satu, kalian tinggal klik layernya, lalu klik merge, nanti akan tergabung atas dan bawahnya. Seperti ini. Kalau kalian mau simpan hasil gambar kalian, ini dia caranya. Kalian klik bagian ini, lalu klik save, lalu share. Kalian bisa share pakai PNG aja biar nggak pecah. Lalu nanti bisa ke save ke galeri kalian. Dan selesai deh, itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. See you!